Nah, oke, di sini saya akan bahas dulu bagian GI atau generator, bagian yang menariknya dulu ya. Bagian menariknya adalah kita masuk ke GI-nya dulu. GI ini karena nanti yang generate ininya ya, mengenerate application-nya ya. Kita akan generate aplikasi menggunakan GI. Cara mengakses GI adalah sebenarnya seperti ini ya. Jadi ketika kita coba klik home, jadi di sini ada menunya. Jadi di sini masih belum di rewrite ya, masih polos, artinya masih pakai ini index php.r ya. R-nya itu rootnya ya. Nah, rootnya kita arahkan ke GII. Nah, jadi Anda ingat ya ini ya. index.php r.gii. Berarti ini kita udah masuk ke GII. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Tahap kedua adalah kita coba buat tabelnya dulu dan database-nya terutama ya, database dan tabelnya. Nah, di sini kita masuk ke konfigurasi dulu ya. Di config ini ada konfigurasi database-nya. Anda boleh pilih nanti mau buat database baru atau menggunakan ini. Tadi karena saya pengen samakan, berarti ini saya samakan ya. Saya samakan nama database-nya adalah latihan GI2. Di sini defaultnya dia menggunakan MySQL ya. Oke, di sini saya coba masuk ke localhost phpMyAdmin. Dan saya masuk ke membuat basis data baru. Saya buat latihan GII1. Oke. Nah, kemudian saya coba contoh buat tabel dulu sederhana ya. Misalnya tabelnya adalah tabel biodata ya, biodata. Oke, saya buat. Nah, ini yang paling penting kalau di dalam G itu mewajibkan punya primary key. Kemudian tipe data yang integer aja ya. Kita lanjutkan fitur yang lain, misalnya nama, alamat. Contoh yang lain adalah usia ya, cuma contoh aja ya. Biar simpel ini saya rubah ke varchar semua dulu ya. Nama misalnya varchar 250, alamat 250, usia mungkin gak usah panjang-panjang, cukup 10 aja. Kalau sudah, kita klik simpannya. Oke, nah di sini pastikan adalah nama tabel, pastikan adalah database-nya ini latihan GI, karena ini akan kita pasang di bagian config-nya ya. Di config-nya ini pastikan ini. Nah, ternyata beda kan ya. Latihan GI1, username-nya apa? Defaultnya kalau kita di localhost biasanya root, passwordnya kosong ya. Cuma nanti kalau Anda sudah letakkan di server, bisa jadi ini sesuai dengan definisi yang Anda buat ya. Jadi langkah pertama di sini adalah kita buat modelnya dulu ya. Kita buat modelnya. Ya, hati-hati dengan ininya, nggak boleh ada spasi ya. Tadi spasi jadi error ya. Oke, nah ini kelebihan YI, kalau kita udah terkonek, otomatis di sini langsung muncul ya. Nah, atau Anda ketik biodata, otomatis langsung muncul. Terus, ini harusnya juga otomatis generate. Nah, otomatis ini Anda boleh ganti sendiri. Sementara saya samakan dulu ya, saya samakan. Oke, kalau sudah tinggal preview. Setelah preview, kita tinggal lakukan generate. Oke, ini sudah jadi ya, baru modelnya ya. Oke, modelnya sudah jadi. Sekarang kita masuk ke CRUD-nya. Jadi kalau tadi hanya generate model, sekarang kita akan generate sisanya, yaitu controllernya dan view-nya ya. Oke, di sini kita akan coba generate. Saya percepat aja ya, menggunakan ini. Kemudian ini dia akan generate juga model yang kedua, yaitu kaitannya dengan search. Kemudian yang ini dia akan mengenerate dengan controller ya. Oke,
view padnya nggak perlu kita isi, nanti otomatis dia kalau misalnya kita nggak isi, dia akan carikan padnya secara otomatis ya. Kita preview dulu, kita pastikan sudah benar. Nah, ini contoh nih, ini contoh bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa tabel harus punya primary key. Ini saya salah ya, berarti tabel biodata ini tadi belum dikasih primary key. Nah, ini harus dikasih primary key. Dan ada baiknya di sini tabelnya harus auto increment biar kita nggak pusing ya. Kemudian karena auto increment nanti sistem atau si Y-nya nanti akan menggenerate tanpa ID ya. ID-nya nanti di hide seolah-olah di belakangnya. Oke. Kita coba generate lagi. Preview dulu dan aman. Nah, yang paling penting Anda pastikan ini ya. Ini pastikan ini sudah benar belum? Modelnya sudah ada. View-nya juga udah ada belum? Sekarang ini kita lakukan generate ya. Oke. Generate sudah berhasil ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di model dulu. Nah, modelnya sudah masuk di sini. Biodata sama biodata search. Kemudian kita cek di bagian controller. Controller juga sudah masuk. Oke, kemudian sekarang kita cek di bagian view-nya. Nah, view-nya juga sudah masuk, dan di dalam view ini nanti ada beberapa file ya. Mungkin ini filenya standar ya, bisa Anda ingat-ingat ya. Ada index, view, update, create. Nah, ini adalah partial part-nya, ada form dan search ya. Oke, karena kita pengen menggunakan Y ini untuk fitur CRUD ya. Oke, setelah kita berhasil, baru kita coba ya hasilnya ya. Kita coba akses lagi. Jangan lupa karena ini masih dasar harus pakai /web ya. Oke. Di sini silahkan login dulu ya biar aman ya. Biar aman login dulu. Passwordnya admin. Nah, sekarang supaya tadi bisa, Anda harus ingat-ingat ya, tadi nama controllernya apa? Karena nama controller ini yang nanti akan kita panggil di sini. Contohnya nama panggilannya adalah tadi biodata ya. Biodata aja belum cukup ya, harus ada slashnya lagi, yaitu slash kita mau mengakses action yang mana ya, nanti saya jelaskan di belakang. Oke. Nah, bentuknya lebih seperti ini kan ya. Sudah jadi ini ya. Jadi ini sudah ada. Coba saya create. Nah, di sini sudah ada. Misalnya ini ada ID, namanya misal contoh aja ya, Andi, alamat Bandung, usia 20. Saya simpan. Ya, balik lagi bisa nggak? Bisa. Di update misalnya Andi Budi misalnya, saya simpan, berhasil ya. Oke, kemudian di sini saya view. Oke, berhasil kan ya, simpel sekali bukan ya. Kita tambahkan data yang kedua, misalnya namanya Budi, alamat Jakarta, usia 21 tahun. Oke. Nah, sekarang mau nyoba fitur delete juga boleh ya, bisa ya. Ini juga fitur delete ya. Ya, simpel kan ya. Jadi dengan Y inilah kekuatan Y. Y itu kekuatannya di generator ya. Jadi Anda bisa membuat sebuah aplikasi secara cepat, kurang lebih tadi berapa menit ya. Kalau Anda sudah terbiasa mungkin kurang lebih 5-10 menit. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan tidak ada yang aneh-aneh bentuknya ya. Jadi kalau Anda pengen bikin aplikasi yang dengan basis yang banyak data, memang disarankan menggunakan Y ya. Artinya yang berbasis banyak informasi ya. Oke, jadi penggunaan Y mungkin kurang lebih cocoknya untuk kriteria aplikasi yang model-modelnya seperti ini ya. Kurang lebih itu dulu. Anda sudah paham ya bagaimana mengenerate atau generate sebuah Y. Nanti ke depan akan saya jelaskan bagaimana Y bekerja dan bagaimana menggunakan strukturnya di video selanjutnya ya.